Baim aja. Baim. Betul. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu udah hadir di sini ya. Ada Pak Dr. Bahtiar Muin. Ini adik kandungnya, kakak kandungnya punya Wardah siapa? Pak Dokter Nur Hayati Subakat. Nah, kakak kandungnya Nur Hayati Subakat. Pak Dr. Bahtiar Muin. Saya manggilnya Mr. Smith. Halo Pak Sutio. Ada Ibu Fatma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. STI kampusnya di mana ya? STI ini adalah ormas. Jadi tak kira sekolah ini ketutupan, maaf. Syarikat Tani Islam Iya. Indonesia. Ketua umumnya Pak Haji Fatur Rahman Mahfud. Oh iya. Ya. Ini kapan berdiri? STII berdiri 1946. Udah lama ya? 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Iya. Jadi Kok nggak ya? Kok gaungnya kan nggak kenceng gitu? biasa kalau organisasi Islam kan suka dipendem-pendem. Kalau nggak kita, dan biasanya kan umat Islam jarang mau branding ya. Sekarang kita akan mulai branding karena itu perlu. Kan yang terkenal itu Serikat Islamnya. Syarikat Islamnya. Ya. Ini taninya, Syarikat Tani Islam. Ini yang tani. Ya. Kalau OKOC itu kan punya Mas Anu ya, Mas Andi. Iya. Mas Uno ya, Andi ya. Ya. Aku Pak ikut Sutio. dari Panu. Gimana? Pak Sutio dari mana ya? Saya tuh dari Boyolali. Wih, keren. Ya. Moderator kita tuh. Gimana Pak? Ngajar di UI? Gimana Mas Sutio? Enggak, saya penyuluh pertanian. Wih, keren. Alhamdulillah nih. Dengan dunia pertanian secara luas. Alhamdulillah. Ini ada milenial kita nih, moderatornya Pak Sauki sudah hadir nih. Keren. Motivasi ide. Oke. Assalamualaikum Mas Sauki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Iya. Salam kenal ya. Nama saya Elva Septinawati yang cantik jelita. Ya, salam kenal kembali Bu. Ya. Belum mulai Bu ya kita ya? Belum, ini masih nunggu-nunggu nih, biasa ya. Zam karet. Ini Bu Elva ini, kalau lihat topiknya bahasan ini kan menarik ini. Padi Trisakti ini apa memang varietas apa memang keluaran dari Trisakti perguruan tinggi? Nanti itu akan dijabarkan langsung oleh Ketua Umum STII. Itu akan dijabarkan skemanya dan bukti-bukti untungnya, gitu kan. Yang jelas kita nanti. Iya, makanya ini waduh ini. Nanti kita akan tahu betapa menguntungkannya. Jadi untung, beruntung, menguntungkan. Jadi
untungnya buat petani yang punya lahan tapi tidak punya modal, nanti ada investor yang membantu. Udah jangan saya yang cerita, nanti ketemu aja itu mah. Iya, nanti aja. Nanti aja itu mah, seru pokoknya gitu. Jadi yang jelas ini syariah, Pak. Syariah, kita membantu semuanya dalam rangka menghadapi ancaman di 2021. Akan kehabisan stok pangan kan? Mana lagi teman-teman belum pada hadir ya? Boyolali itu produknya apa, Pak? Pertanian yang paling unggul, yang paling Oh, ramai? pertanyaan kita kan terkenal dengan kota susu. Susu sapi. Susu. Iya. Susu sapi, susu Karena domba. petani sapi. Sapi ya. Itu sejak zaman kolonial dulu. Wede. Masih Itu bertahan ya atau salah satu jalur. Gimana? masih bertahan atau bertambah itu? Ya, kalau populasinya bertambah, cuman kan kemarin itu minat petani agak bergeser ke fattening, ke penggemukan. Oh. Karena harga susu segar dalam negeri itu bersaing dengan susu luar negeri. Susu luar padahal susu bubuk. Susu bubuk itu kan sudah diambil krimnya yang dibuat keju. Nah, makanya sebetulnya kalau secara nutrisi lebih baik susu segar sebetulnya, tapi kan harganya kan murah. Yang dibuat susu macam-macam itu. Iya, tapi kita udah pernah menikmati ada keju kita, Boyolali ada keju juga. Oh gitu Pak. Ayo nanti kita bisa. Indra Gila, terkenalnya keju Indra Gila. Keju Indra Gila. Indra Gila. Iya, namanya Indra Gila. Itu pasaran utamanya di Bali. Oh gitu. Karena di sana banyak ekspatriat. Iya, kalau lidah kita mungkin kurang cocok ya. Kita biasanya kan derivat dari seperti craft ya. Ini saya menyebut merek ya. Gitu. Nah, tadi itu yang diturunkan. Padahal tuh kemurnian kejunya udah enggak murni lagi, itu diturunkan. Itu juga sekarang. Bapak boleh minta nomor HP-nya enggak, Pak? Oh, boleh. 0821. Nah, saya catat dulu Bapak. Ya. Suryo. Tio aja, Tio gitu. Pendek aja. Tio itu. Ya, Pak 0821. ya. Ya. Bapak. 0821. Udah? Ya. 3669. 669. 4646. 4646. 4646. Apa saya tulis di di chat ya? Boleh, udah. 0821 3669 4646. Oke, sip. Nanti saya chat ya Pak ya. Halo Pak Bahtiar Muin, apa kabar Pak? Mr. Smith. Lamun tak basuo. Halo. Assalamualaikum Kak Elva. Waalaikumsalam Laila, apa kabar? Kak Elva sehat.
Alhamdulillah cantik, sehat. Subhanallah. Tapi memang kelihatan segar banget sih. Habis Luar biasa. bedakan. Habis bedakan, jadi seger. Siap bergabung, Kak. Mantap, aja ajak teman-temannya sayang, biar kita mulai. Siap, Kak. Siap, Kak. Pak Dokter, suaranya mana Pak Dokter? Pak Bahtiar Muin. Ya, Pak Assalamualaikum. Salam, apa kabar Pak Dokter? Baik-baik. Gimana Ini nih acaranya hari ini apa nih? Acaranya hari ini adalah menceritakan keberuntungan menanam padi Trisakti. Jadi untung, beruntung, menguntungkan. Organik. Akan dijelaskan oleh Ketua Umum PBSTI Haji Fatur Rahman Mahfud. Nah, sangat tertarik ini. Iya. Di rumah aja ya, Dok. Hah? Di rumah aja, Pak Dokter. Kegiatan banyak banget. Banyak banget kegiatannya. Kegiatannya apa aja? Ya, seminar-seminar Zoom banyak, meeting-meeting lewat Zoom juga banyak. Ayo dong, kapan-kapan jadi pembicara kita dong. Nah, ya janganlah, biar ahlinya lah, saya organisernya aja. Ini masalah pertaniannya sebetulnya yang sangat sekarang. Sangat urgen. Karena bayangin saja, kita tuh mengimpor gandum 12 juta ton. 40% dari makanan kita. Kalau itu nggak ada, kita biasa pula makan roti, gandum, French fries. Ini nggak mudah nih merubahnya. Iya. Maka dengar dulu nih masalah ini. Kalau di Jepang kan tuh 15 ton padinya tuh enak bener. Beras Jepang tuh enak bener. Bisa nggak Indonesia bibit Jepang itu ditanam di Indonesia? Bisa Kalau dong. di supermarket mahal betul harganya. 5 kali daripada beras kita. Beras Jepangnya 300.000 per 5 kilo itu. Bisa dong Pak Smith. Tenang ya, aja. Tanam beras Jepang. Lembut, enak. Nah, pembicaranya mulai aja nih, sudah waktunya nih. Bentar. Kita nunggu Ketua Umum OKOC dulu ya, sebentar ya. Mbak Vika. Halo Mbak Vika. Mbak Vika. Boleh izin sholat sebentar nggak ya? Oh, ya, saya sudah salat. Ya, sementara nunggu ketum ya, ketum OKOC ya. Saya sholat sebentar ya. Oke, siap. Ketumnya datang nih. Ketumnya masuk. Sudah hadir, Pak Im. Iya, gimana nih? Oh, Ajeng belum datang ya? Mbak Ajeng. Mbak Ajeng belum hadir, Ibu. Jadi kita nunggu Mbak Ajeng dulu atau gimana, Say? Masih ada yang ditunggu lagi nggak, Bu? Kalau nggak ada, kita mulai aja. Kita mulai aja ya. Iya, Pak Im. Tapi orangnya dikit banget. Kenapa bisa? Kita tunggu 5 menit lagi, Bu. Kita mulai. Ya sudah, kita tunggu 5 menit ya. Jadi jam 4 kurang 10 ya? 4 kurang 10, siap. Siapa yang mau salat dulu dah. Saya salat dulu deh kalau gitu ya. Oke. Oke, thank you. Siap.
Selamat sore, Mas Augie. Mungkin bisa kita mulai ya, karena Pak Iim harus meninggalkan Zoom meeting ini, ada acara berikutnya. Baik, Ibu. Siap. Kan, Mas? Sudah terdengar suaranya ya? Cek, cek. Sangat terdengar jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum OKOC, Bapak Iim Rusyamsi, dan Ketua Umum OKOC STII, Ibu Elva Septinawati. Yang terhormat Ketua Umum PB STII, Bapak Fatur Rahman Mahfudz. Terima kasih Ibu Bapak yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada sore hari ini, serta para peserta webinar yang kami tidak bisa disebutkan satu persatu. Kami ucapkan sangat banyak-banyak terima kasih atas ketersediaan waktunya. Tak lupa juga saya perkenalkan diri saya Saugi Zahra Nur Fitroni dari DOK yang akan menjadi host pada acara webinar sore ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan alam, yang dimana kita bisa bersama mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh OKOC yang bertemakan Tanam Padi Trisakti Untung Beruntung dan Menguntungkan. Pada kesempatan kali ini, acara akan dimulai oleh Ketua Umum kita dari Ibu STII untuk mengucapkan kata sambutannya dalam acara ini. Pada waktu dan tempatnya kami persilakan Ibu Elva Septinawati. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum Silakan Ibu Elva. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketum OKOC Indonesia, Bapak Iim Rusyamsi, senang sekali bisa hadir. Yang saya hormati Ketum PB STII, Bapak Haji Fatur Rahman Mahfudz. Alhamdulillah beliau sempat hadir ke sini untuk sharing kepada kita semua. Yang saya hormati hadirin semua, ada yang dari Boyolali, ada Pak Bahtiar Muin. Beliau itu adalah kakak kandungnya Nur Hayati Subakat, pemilik Wardah. Beliau sempat hadir juga sini. Terima kasih teman-teman semua yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu di acara ini. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin, kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa bertemu di acara Selasa Sinergi melalui daring meeting ini. Dan saya berterima kasih sekali kepada Mbak Ajeng, Mbak Vika, dan tim OKOC yang sangat semangat membantu jalani acara ini. Kami di sini dari OKOC STII akan sharing bagaimana caranya kita menghadapi ancaman di tahun 2021. Katanya stok pangan akan habis atau berkurang. Untuk mengantisipasi itu, maka kita punya program menanam padi. Nah, padi yang ditanam ini kita dapati dari formula seorang profesor, doktor, insinyur Alizum Masar, yang beliau adalah penemu bibit Trisakti, dan beliau juga penemu paket
pupuknya juga yang bernama, sorry correct me Pak Ketum PBSI kalau salah, yang bernama Google Mikro Google. Nah, untuk jelasnya bagaimana kita akan mendapatkan keuntungan di sini, yang pertama adalah bagaimana stok pangan masyarakat Indonesia itu bisa aman daripada kita menghadapi 2021 ini. Selanjutnya kedua, bagaimana kita sebagai penggerak OKOC di seluruh Indonesia akan mendapatkan benefit dari sini. Benefit yang akan kita dapatkan pertama, kita bisa mensosialisasikan kepada seluruh petani padi di seluruh Indonesia yang ingin menanam dengan skema yang telah kami siapkan. Jadi skemanya itu nanti akan dijabarkan selengkap-lengkapnya oleh Ketum PBSI. Intinya gini, kalau petani tidak punya lahan tapi tidak punya modal, maka akan kami siapkan permodalannya. Atau nanti orang yang menemukan petaninya, terus petaninya tidak punya lahan, maka akan kita temukan dengan orang yang punya lahan. Jadi semuanya sistem ini sudah kita atur secara syariah, dan intinya SDII tidak mencari benefit rupiah di sini, tetapi win-win solution. Yang jelas kami hanya perlu 5% dari zakatnya yang akan kami kelola bekerjasama dengan Basnas. Selain itu, program OKOC SDII untuk menanam padi Trisakti ini sesuai sekali dengan OKOC yang punya 7 pas. Pertama, pendaftaran yang ingin ikut program padi Trisakti ini daftar. Kedua adalah pelatihan. Kita sebelum menanam padi akan ada pelatihannya. Ketiga, pendampingan. Kemudian 4 itu adalah perizinannya. Yang kelima, kita bantu pemasarannya. Yang keenam, tentu karena kita akan ada bagi hasil yang jelas, itu pasti adalah laporan keuangannya. Yang ketujuh adalah permodalan. Nah, permodalan ini bisa kita putar-putar di awal, bisa dikasih untuk urusan sinergi. Nah, untuk teman-teman, silahkan yang penggerak yang ingin sosialisasikan program ini semuanya buat kita semua. Jadi nggak ada misalnya SDII yang punya benefit, itu enggak, karena memang semua untuk masyarakat Indonesia. Cuman kita akan membantu bagaimana dari awal pendaftaran, pemodalan, perdampingan, pelatihan, perizinan dan sebagainya, kita akan bantu semua sehingga program 7 pas ini kita aplikasikan di program penanaman padi. Nah, lengkapnya nanti akan dijelaskan skemanya oleh yang terhormat ketua saya. Beliau itu memang betul-betul guru saya salut sama beliau. Saya beruntung sekali bisa ketemu dengan Ketum PBSI ini, karena beliau ini yang saya salutnya itu kan lulusan pondok pesantren Gontor. Jadi setelah lulus dari Gontor, beliau ngambil S1 S2-nya di Malaysia. Yang bikin kagum lagi, ternyata beliau ini jembatan loh antara Indonesia dan Malaysia. Kenapa saya bilang? Saat masa Habibie berkuasa, setiap beliau Pak Habibie mau ke Malaysia itu lewat beliau. Jadi lewat beliau urusannya, lihat situasi di Malaysia seperti apa, sehingga Pak Habibie tahu persis kondisi Malaysia seperti apa itu dari Pak Fatur Rahman Mahfud ini. Dan juga di sisi Malaysia beliau dekat sekali dengan Anwar Ibrahim, saat itu masih berkuasa. Jadi secara informal beliaulah yang punya akses baik untuk ke Anwar Ibrahim dan Habibie waktu itu. Nah, saya melihat ke hal ini bukan hal yang mudah untuk pejabat tinggi negara bisa beliau dekati, bisa dekat dengan beliau dua-duanya, itu pasti karena beliau punya kepribadian yang luar biasa yang patut kita contoh. Makanya saya belajar pada beliau sebagai guru saya. Selain itu juga saya juga sangat bersyukur ketemu dengan Ketua Umum OKOC Indonesia. Orangnya ramah, murah senyum. Saya belum pernah melihat wajahnya muram, selalu tersenyum, dan orangnya baik hati. Dan alhamdulillah ya, masukan-masukan kita untuk hal-hal yang positif beliau tangkap dengan sedemikian rupa dan beliau kasih semangat. Saya juga banyak belajar sama beliau, jadi
kedua inilah kita temukan, jadilah OKOC STII. Nah, demikian sambutan saya. Mudah-mudahan teman semua yang hadir di sini mendapatkan benefitnya dari hasil pertemuan kita, dan kita akan follow up lebih lanjut. Nanti akan ada nomor teleponnya bila teman-teman berminat untuk menanam padi Trisakti. Demikian Pak Saugi. Terima kasih Mas Saugi. Terima kasih kembali Ibu, luar biasa sekali atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu Elva Septiniati dari Ketua Umum STII. Sebenarnya ini perjuangan STII ini sangat mulia sekali ya, dari jam terbang perjuangannya, dari petani yang tidak ada modal, yang tidak ada lahan, akan dibantu semua nanti dari bibitnya dan bahan-bahannya, pupuknya oleh STII. Sangat diapresiasi dan diacungi jempol, luar biasa. Oke, untuk setelah ini kita akan mendapat sambutan dari Bapak Ketua Umum kita, Bapak Imru Syamsi. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa dan kita tunggu-tunggu juga, sangat memotivasi dan sangat inspiratif sekali. Pada kesempatannya kami telah sediakan, silakan Bapak Imru Syamsi untuk mengatakan kata sambutannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, terima kasih Kang Saugi. Nah, ini ketua salah satu kelompok penggerak ini motivasi. Terima kasih Kang Saugi, ini luar biasa MC-nya. Dan juga Bu Ketum OKOC STII, Elva, terima kasih sudah menggagas acara ini, luar biasa, dan ini yang kita butuhkan supaya ketahanan pangan di negara kita di tengah pandemi ini bisa terwujud untuk semua kebaikan di Amin. Amin. Dan juga yang terhormat Pak Fatur Rahman, ini Ketua STII, Serikat Tani Islam Indonesia, dan Pak Fatur Rahman ternyata kakak dari Bu Wepi ya Pak ya? Bu Wepi yang di BNP 2 TKI ya? Oh, bukan. Oh bukan? Bukan. Oh beda ya? Ini Bu Wepi sebetulnya. Oh beda. Oh punten, maaf. Ya Pak Fatur Rahman, terima kasih sekali STII yang sudah sangat besar dan fokus dengan pertanian, mampu bisa berkolaborasi dengan OKOC, sehingga juga ada organisasi di bawahnya yaitu OKOC STII yang sudah diketuai oleh Bu Elva. Dan juga saya menyapa teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih sudah hadir. Pak Baktiar Muin, terima kasih Pak. Sudah sejak awal nih tadi hadir Pak Baktiar Muin, terus teman-teman lainnya. Dan ada ketua-ketua penggerak nih, ada Bu Ena Lubis juga, ya dari OKOC Halal and Safety. Kemudian ada Pak Kapten Sar. Kapten Sar ini selalu hadir nih kalau acara-acara di pertanian nih, nanti bisa saling tukar pikiran juga. Dan saya didampingi oleh teman-teman dari OKOC Indonesia, ada Mbak Andi Tandri Ajeng, ini juga narasumber acara hari ini, yang karena Mbak Andi Tandri Ajeng ini selain juga direktur di pengembangan komunitas penggerak OKOC Indonesia, sangat konsen sekali dengan pertanian. Jadi dan pertanian dan nelayan. Jadi nanti Mbak Ajeng bisa memberikan pemikirannya di diskusi SSU. Hari ini SSU ya Mbak Elva ya? Ketemu Elva SSU, Selasa Sinergi Usaha. Ya. Dan ada Mbak Vika dan teman-teman yang hadir di sini,
yang saya hormati, Pak Ismail dari OKC Pulsa. Dan kita mungkin saya hanya memberi sambutan aja, nanti silakan teman-teman berdiskusi. Nanti saya sambil ada di ruang meeting sebelah lagi nih, udah dimulai. Dan saya sampaikan bahwa OKOC adalah gerakan sosial untuk penciptaan lapangan kerja melalui kewirausahaan. Dan tentu kita tahu bahwa pertanian adalah lapangan kerja yang terbanyak di Indonesia. Ya, kalau dilihat dihitung juga jumlah UMKM yang usaha mikro, kecil, menengah, yang 64 juta pelaku usaha itu, sebagian besar dan memang paling besar itu adalah petani, para petani. Dan ini yang memang kita menjaga di tengah pandemi ini supaya para petani kita tetap bisa bertahan dan tetap bisa bekerja, mendapatkan penghasilan dari hasil taninya, karena kita nggak mau sangat khawatir kita nggak mau mereka beralih profesi. Kalau mereka beralih profesi, kemudian juga banyak ahli beralih juga lahan-lahan, ya kita sangat khawatir malah kita tidak pernah akan capai swasembada pangannya. Ya, kita sangat mendukung para petani kita untuk tetap produktif. Dan ini juga yang saya titip ke teman-teman untuk banyak membantu bagaimana pemikiran dan rencana serta strategi untuk para petani kita tetap bertahan dan punya lapangan kerja di tengah pandemi ini. Dan Pak Sandi Uno sebagai pendiri kita juga selalu menekankan itu, bahwa ketahanan pangan yang ujung-ujungnya adalah masalah harga-harga yang terjangkau. Jadi kita berharap harga-harga komoditas yang di pasar-pasar bisa terjangkau. Pak Sandi juga sudah menggagas sekarang namanya Sembapur, sembako untuk dapur. Nah, ini tentu Pak Sandi berpikir untuk bagaimana membantu juga para petani dan juga UMKM yang menjual sembakonya, dan juga langsung untuk kita-kita yang di rumah-rumah, supaya harga sembako itu bisa terjangkau dan tetap terjaga harganya, tidak mahal-mahal. Ya, ini yang Pak Sandi inginkan. Suara saya cukup jelas? Sedikit. Halo, maaf, suaranya cukup jelas ya? Tadi ada yang bilang nggak jelas? Ya, jelas kedengeran sekarang, Bang. Jelas ya? Oke. Ya. Saya lanjut. Jadi kita titip saya sih ke teman-teman STII dan juga teman-teman yang bergerak di bidang pertanian dan juga nelayan, juga ke pedesaan, bahwa kita ingin menjaga harga-harga supaya tidak naik dan tidak mahal-mahal ya. Makanya kita di dalam COVID-19 krisis ini tetap membantu bagaimana mengupayakan hal itu bisa terwujud gitu. Harga tetap stabil dan lapangan kerja tetap banyak. Dan tentu memang itu sangat berat untuk kita sama-sama, tapi kalau insya Allah kalau kita saling gotong royong itu bisa tercapai. Dan saya juga inginkan, memang saya agak menyampaikan sedikit tentang program pemerintah tentang pemulihan ekonomi nasional yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang sudah ditandatangani oleh Pak Presiden di pertengahan Mei lalu. Dan itu yang kita harus bantu sosialisasikan juga supaya teman-teman UMKM, para petani juga bisa merasakan peraturan tersebut, yaitu bagaimana memulihkan ekonomi nasional, khususnya yang di UMKM. Jadi pemerintah sudah menganggarkan lebih dari 677 triliun rupiah, dan
123 triliun rupiahnya itu untuk pemulihan UMKM. Di dalamnya ada tentang kalau untuk urusan yang di perbankan ya, ada subsidi bunga bank untuk mereka yang meminjam punya kredit karena kredit usaha rakyat itu banyak sekali diserap oleh UMKM kita. Kemudian ada penundaan untuk pembayaran pinjaman, ya pokok pinjamannya. Kemudian ada pembayaran subsidi oleh pemerintah dibayarkan untuk PPh 0,5%-nya. Itu juga dibayarkan oleh pemerintah. Dan itu yang dibantu. Namun mudah-mudahan bisa dirasakan oleh para petani kita karena pelaku UMKM-nya sebenarnya lebih banyak kita tuh petani. Nah, petani ini 60-70% ini belum bankable, belum punya rekening bank, sehingga belum bisa merasakan benefit yang diberikan oleh pemerintah tadi, yang subsidi bunga, kemudian penundaan kredit. Nah, mungkin para petani kan nggak punya kredit di perbankan, sehingga tidak merasakan hal itu. Kalau pembayaran pajak yang disubsidi oleh pemerintah juga para petani mungkin juga nggak punya NPWP, sehingga juga tidak merasakan program pemulihan itu. Paling yang dirasakan yang program bansosnya, bantuan sosialnya untuk sembako dan lain-lain. Dan itu yang kita harus sama-sama bantu. Dan sebenarnya ada program di pemulihan ekonomi nasional itu adalah transformasi digital. Transformasi digital ini yang yang menurut saya sangat bisa diterapkan untuk para petani kita. Jadi membantu para petani kita untuk bisa memasarkan langsung hasil taninya langsung ke konsumen atau melalui koperasi atau komunitas, sehingga harganya bisa terjaga dan para petani juga yang tadi beruntung dan sangat untung gitu ya. Dan ini udah dicontohkan oleh negara tetangga kita, oleh Malaysia, Vietnam, dan juga Kamboja. Mereka melakukan bantuan langsung kepada petani untuk transformasi digital, ya melalui beberapa platform, dan malah pemerintah mereka juga membuat platform khusus untuk para petani sehingga apa yang diproduksi oleh para petani bisa dijual langsung di platform tersebut. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada beberapa platform seperti Sayurbox, Tani Hub, dan lain-lain. Di OKOC ada namanya juga Pasar Induk Nusantara yang menjual hasil petani langsung. Dan hal-hal seperti itu yang kita manfaatkan teknologi supaya mereka bisa terbantukan, harga-harga jadi bisa terjangkau, dan capaian mereka bisa langsung dibeli langsung oleh mereka, jadi tanpa banyak jalurnya ya. Saya juga udah banyak menerima laporan-laporan dari teman-teman penggerak di desa-desa, di daerah-daerah, karena banyak sekali tengkulak-tengkulak yang telah mengijon para petani, sehingga petani itu ada yang bilang cuma dibayar upah ngelola lahan, ada yang dibayar cuma bagi hasil lahan yang nggak sepadan gitu. Nah, itu yang kita harus bantu mereka. Sehingga para petani dan keluarganya tuh anak cucunya nanti tidak mesti harus pergi ke kota, meninggalkan desanya, meninggalkan lahan pertaniannya. Nah, sehingga pertanian kita terus-menerus berjalan, dan insya Allah kita bisa swasembada. Dan tantangannya itu, anak cucunya tidak lagi mau meneruskan pertanian, sehingga ini perlu inovasi dari kita, bagaimana anak-anak milenial tetap mau bertani. Nah, ini mungkin ada teknologi yang bisa dipakai sehingga mereka senang dengan teknologi tersebut, dan juga bisa ekspor. Saya ke Pontianak, anak-anak muda tuh yang bertani di sana, dan mereka pintar-pintar dan bisa mengekspor langsung buah pinang, ada hasil pohon kelapa, segala macam hasil pohon kelapa itu bisa diekspor dan lain-lain. Kopi di binaan kami di Jambi, Gunung Kerinci, itu ada namanya Koperasi Alko, alhamdulillah sampai ekspor ke Brunei, ke Brazil, ke
ke Argentina, sampai ke Amerika, sehingga dari Amerika datang lagi ke Indonesia dalam bentuk kemasan Starbucks Sumatera. Nah itu kalau kita datang ke toko Starbucks tuh ada tuh kopi kemasan yang sudah jadi, itu datangnya sebenarnya green bean-nya itu dari binaan kita Koperasi Alko di Kerinci. Nah itu aja Bu Elva, Pak Fatur, dan teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Silakan berdiskusi, mudah-mudahan jadi ada hasil yang kita bisa bawa untuk membangun bangsa ini dan juga untuk membantu para petani kita. Dan harga-harga tetap terjangkau, lapangan kerja tetap tercipta. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Iim yang telah memberi kata sambutan dan program-program yang telah dijelaskan di tengah pandemi COVID-19 ini. Solusinya ternyata salah satunya ada di bidang pertanian. Sungguh sangat luar biasa, semoga agar segera diterapkan ya Pak Iim ya. Baiklah, setelah ini adalah acara yang kita tunggu-tunggu dari narasumber kita, dari Bapak Haji Faturrahman Mahfudz, yang sebagai menjadi narasumbernya. Kami persilakan Bapak Faturrahman untuk waktunya. Silakan Bapak Haji Faturrahman untuk. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kang Iim, kita ketemu kembali ya. Kapan waktunya kita ada ya, kita ngopi di mana pun, termasuk mungkin yang tadi yang disebut Starbucks, kita minum kopi yang memang itu hasil dari binaan OKOC Indonesia, insyaallah. Saya hormati Mbak Elva, Mbak Elva ini beliau, saya setuju beliau yang paling bercantik ya, paling bercantik, mudah-mudahan selamanya selalu begitu, karena beliau selalu senyum terus juga ya. Yang saya hormati juga Kang Syauki dan juga teman-teman lain yang saya mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tadi nanti akan lebih fokus kepada potensi di dalam budidaya tanaman padi ini. Karena tadi saya kalau background sudah disampaikan oleh Mbak Elva, oleh Kang Iim juga tadi sudah disebut, jadi saya lebih fokus kepada potensi atau opportunity yang bisa kita lakukan bersama-sama di dalam budidaya ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, teman-teman penggerak OKOC ini tentu mempunyai kegiatan-kegiatan, dan dimanapun lembaga-lembaga itu juga memerlukan kegiatan-kegiatan dan juga pembiayaan. Kalau kita bicara soal pertanian, terutama di padi, tentu kalau kita turun ke sawah, yang kita dengar pasti mungkin boleh dikatakan agak ekstrim, 90%-nya adalah suara-suara yang tidak enak. Suara-suara yang menenangkan, suara-suara cerita-cerita rakyat petani kita, yang diantaranya apabila mereka panen, itu kalau panen. Kadang-kadang mereka tidak panen karena terkena musibah dan lain-lainnya. Jadi ketika panen pun paling mereka mendapatkan per hektar itu sekitar 2-3 karung gabah. Ya. Bahkan beberapa lokasi kalau kita turun, mereka tidak tersisa satu karung pun karena ketika panen semuanya adalah untuk bayar utang, rentenir dan lain-lain. Nah inilah situasi-situasi di petani yang puluhan tahun
sangat sulit untuk merubah nasibnya. Saya yakin bukan berarti mereka tidak bekerja keras. Petani kita itu luar biasa, tingkat kesabarannya sangat tinggi. Saya kira di antara bisnis opportunities yang di mana penggerak-penggeraknya itu punya daya tahan yang kuat, itu saya yakin adalah petani. Kenapa? Karena mereka memang tidak never give up. Ya. Kalau kita baru startup, baru bisnis kecil-kecilan, terjadi kerugian kita langsung kabur. Tapi kalau petani itu tidak pernah, mereka tidak pernah kabur. Mereka hadapi apapun yang terjadi di atas lahan mereka. Tetapi what next? Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Nah, STI bersama teman-teman yang lain kita sadar bahwa setelah kita melihat apa sih sebenarnya yang berlaku di teman-teman petani kita, terutama yang di petani padi kita ya. Di antara faktor utama itu adalah karena faktor teknologi. Kalaupun kita datang hadir untuk memberikan solusi soal pendanaan, kita hadir memberikan pendampingan, penguatan kapasitas dan kompetensi, semuanya sangat diperlukan. Kita menghadirkan mekanisasi sangat diperlukan. Tetapi selama output dari pertanian itu masih segitu saja, maka itu sangat sulit untuk merubah keadaan mereka. Itu kunci utama. Jadi, kalaupun segala macam instrumen yang diperlukan itu ada, itu yang ada oleh petani, dananya ada, sama oleh kur, oleh bantuan, atau oleh pinjaman-pinjaman, bahkan oleh rentenir sekalipun, atau bahkan pendampingan pun diberikan, tetapi hasil panennya masih segitu saja. Panennya 3 ton, 4 ton, 5 ton, begitu saja, maka akan sangat sulit untuk merubah nasib mereka. Nah, insya Allah dengan inovasi teknologi yang kita hadirkan di tengah-tengah petani, yang nama benihnya adalah Trisakti, dan pupuknya bernama Microbagugel, atau kita singkat dengan Migo, insya Allah memberikan solusi yang sangat ketara. Karena ketika mereka biasa panennya 3 ton, kemudian bisa menjadi 7 atau 8 ton. Ketika mereka biasa panennya 5 ton atau 6 ton, kemudian naik 2-3 kali sampai 10, bahkan 15 ton, maka itulah yang bisa merubah keadaan mereka. Nah, kita ini hadir, saya mohon maaf sambil share tulisan. Ini Kang Syauki, apakah sudah bisa dilihat dalam screen? Belum, Prof. Suaranya juga terdengar kresek, Prof. Mungkin bisa dijauhkan dari AC atau ya betul suaranya. Lainnya. Oh ya, suaranya dari awal maaf. Apakah suaranya masih kurang bagus? Terdengar agak jauh, Prof. Terdengar gimana? Halo? Jauh, agak jauh. Agak jauh, terus ada bunyi kresek sedikit, Prof. Oh, gitu ya. Oke. Halo. Nah, itu bagus. Ya, udah, oke. Oke, baik. Oke, jadi ini kalau yang screen sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian belum ya? Belum. Screen belum. Mati lampu. Oh, belum ya? Sudah bisa dilihat? Oke. Mantap. Oke, baik. Ini saya lebih spesifik juga karena masalah waktu. Ya. Kita ini ada budidaya padi Trisakti. Apa kelebihannya Trisakti? Kita kenal kalau benih-benih di lapangan ada namanya Ciherang, IR64, ada MD400 dan lain-lain sebagainya. Ini yang kita kenal adalah padi Trisakti. Apa kelebihan padi Trisakti? Dia genjah, jadi panennya itu bisa cuma 2,5 bulan. Jadi kalau kita biasa tanam itu ya panennya 3 bulan, 3,5 bulan, insya Allah dengan varietas Trisakti ini panennya cuma 2,5 bulan.
Jadi kalau 1 tahun, kalau lahannya itu memungkinkan, kita bisa panen 3 sampai 4 kali dalam setahun. Kita juga menggunakan bioteknologi namanya mikroba Google ataupun mikro, di mana mikro ini sudah teruji, ya mikroba di antara ditemukan oleh anak bangsa kita, Profesor Alizum, itu menemukan di antaranya mikroba terbanyak di dunia. Ya, menurut beliau ada 18 mikroba, yang itu alhamdulillah dapat meningkatkan kapasitas dan keadaan tanah kita yang lebih subur ya, walaupun sudah puluhan tahun terkena kimia. Baik, apa yang kita ingin sampaikan di sini, kita berikan pola bahwa usaha ini tidak hanya menarik buat petani. Karena kami di STI itu punya keinginan, punya target bahwa yang sejahtera tidak hanya petani, tetapi petaninya sejahtera. It is number one, petani sejahtera. Tetapi pada waktu yang sama, kita pengurus-pengurus dan anggota kita semua, penggerak-penggerak kita termasuk kita dalam hal ini penggerak OKOC seluruh Indonesia, mereka juga harus sejahtera. Dan yang ketiga, investor, mereka yang menanamkan modal mereka, siapapun bentuknya, mau investor, mau uang wakaf, mau uang yayasan, atau siapapun, mereka juga harus sejahtera. Dan yang terakhir, tenaga lapangan atau PPL, mereka juga harus sejahtera. Mereka yang PPL itu tenaga pendamping lapangan yang turun di lapangan pun mereka harus sejahtera. Konsep ini yang kita akan ketengahkan di tengah teman-teman sekalian, agar ketika kita masuk pada area ini, semua kita terlibat dan memberikan manfaat untuk kita. Jadi tidak hanya petani, ya. Baik, sebenarnya kalau bicara tentang Trisakti dan mikroba Google, itu insya Allah nanti Profesor Alizum satu saat nanti kita bisa bedah sedetil-detilnya, dan kita juga bisa melihat di Google, di YouTube, insya Allah bagaimana jejak digital ini, mereka bicara tentang alhamdulillah hasil dari padi ini ya. Kita sudah menanam dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke Middle East, Timur Tengah, hasilnya alhamdulillah bisa 2 hingga 3 kali lipat dari yang biasanya. Saya tidak pergi langsung detail gini karena waktu, saya langsung kepengen terus saja kepada oke, ini nanti tentang Trisakti seperti apa, tadi saya sudah sampaikan 75 hari bisa panen, kemudian dia bisa antara 8 sampai 15 ton per hektar hasilnya. Ya. Jadi kalau kita rata-rata masih 5-6 ton, insya Allah kita bisa 8 sampai 15 ton per hektar ya. Dan lain-lainnya ini saya terlalu detail, ya nanti bisa dilihat. Saya ingin menyampaikan analisa usahanya saja. Baik, seperti yang saya sampaikan di sini, ada sekurang-kurangnya ada 4 pihak yang terlibat. Di sini ada petani, ada investor, ada pengelola, dan ada tim PPL atau pendamping lapangan. Petani itu berarti maksudnya mereka yang mempunyai lahan, ya lahan dan mereka bertani di situ. Investor itu adalah bisa berbentuk perusahaan, bisa berbentuk yayasan, bisa berbentuk badan zakat wakaf, bisa berbentuk individu siapapun bisa menjadi investor. Siapakah pengelola? Pengelola ini tugasnya adalah untuk mengkolaborasikan antara petani, artinya berarti pengelola mengidentifikasi lahan yang bisa digunakan, investor juga yang bisa menanamkan modalnya, dan pengelola juga harus mencari tim lapangan di tempat atau lokasi sawah tersebut. Nah, pengelola ini bisa pribadi kita, individu kita, bisa OKOC seluruh Indonesia, bisa STI, bisa yayasan, bisa perusahaan, bisa koperasi, bisa siapapun. Mereka ini adalah bisa sebagai pengelola, ya. Jadi ada 4 komponen di sini. Kemudian biaya per hektar, biaya budidaya Trisakti per hektar adalah 15 juta. Ini memang antara daerah satu dengan yang lain berbeda. Kita ngambil kesimpulan
yang rata-ratanya sekitar 15 juta. Ya, dan andai kata ada biaya yang lebih daripada 15, berarti itu mungkin ada kelebihan ya, ada over budget di situ. Jadi secara umumnya biaya yang diperlukan adalah sebesar ini, baik itu untuk benih, untuk pupuk, untuk sarana produksi, pestisida, biaya pengolahan, asuransi, dan lain-lain, total semuanya adalah 15 juta. Artinya investor menyediakan dana sekitar 15 juta per hektar. Ya. Oke. Apa yang bisa didapat dari 15 juta ini ya? Kita bisa lihat di sini. Saya langsung saja kepada potensi usaha yang bisa didapatkan. Kalau teman-teman kita petani yang lain biasa dapat 5-6 ton, insya Allah kita mengambil dengan izin Allah tentunya itu minimal 8 ton. Kami juga baru panen di beberapa lokasi di Banten, di Riau. Yang terakhir di Riau juga kita panen, biasa petani kita di Inhil, Indragiri Hilir, biasanya dapat 3 ton per hektar. Kemarin kita walaupun masih baru pertama, tetapi alhamdulillah dapat 7,5 ton. Itu dalam keadaan SOP yang tidak diterapkan sepenuhnya. Jadi kita yakin andai kata pengelola betul-betul disiplin menerapkan SOP bersama PPL, hasilnya insya Allah ya bisa 8 hingga lebih. Jadi andai kata 8 ton, ini ada hitung-hitungannya ya. Kalau 8 ton itu harganya, ini harga 4.200 per kilo disesuaikan dengan harga peraturan Kementerian Perdagangan yang sekarang tuh harganya GKP 4.200 ya. Jadi kalau dapat 4.200 kita dapat 33 juta sekian, dipotong biaya panen. Ini biaya panen ini ada yang sistemnya bagi hasil atau bawon, ataupun juga langsung kalau pakai mesin itu bisa di antara 2,5 sampai 3 juta. Jadi kalau pakai mesin itu bisa lebih hemat lagi biaya untuk panen. Ini tergantung kepada lokasinya ya. Jadi total semua keuntungan bersih itu adalah 13 juta. Ya, 13 juta sudah dipotong biaya operasional. 13 juta kita bayar zakat 5% yang nanti akan dikelola oleh PBSTI bekerja sama dengan Lembaga Zakat Nasional. Totalnya ada 12 juta net keuntungannya ya. Dari 12 juta itu petani dapat 50% atau sekitar 6 juta. Pengelola dapat 15% atau 1,8 juta. Tim PPL mendapat 600.000 per hektar, investor dapat 3,7 juta per hektar. Dari kacamata investor tentu dia akan dapat sekitar 25% satu musim tanam. Itu di angka konservatif andai kata kita panennya 8 ton. Jadi kalau setahun kurang lebih 2 kali tanam mereka mendapatkan sekitar 50%. Ya, mereka akan balik modal ya, balik modal. Kemudian saya lanjut ke bawahnya, andai kata kita panennya 10 ton, ya, ada 10 ton dan paling bawah kita buat 12 ton. Sebenarnya seperti yang saya sampaikan di atas, potensi teknologi ini bisa antara 8 sampai 15 ton per hektar. Jadi saya tadi menyatakan di angka konservatif mudah-mudahan di angka 8 ton, tapi saya tidak menghitung di 12 ton juga. Mari kita mencermati bersama-sama di angka 10 ton saja. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat, andai kata hasilnya 10 ton, ini sekali lagi bila meragukan silahkan bisa dilihat digitalnya, jejaknya banyak. Dengan teknologi kita, alhamdulillah di tanah Papua saja kemarin kita panen dapat 12,5 ton per hektar, ya itu di Papua ya. Ini kita menganggap insya Allah bila SOP diterapkan dan tentu dengan izin Allah Taala, insya Allah kita dapat 10 ton. Jadi kalau 10 ton, kalau kali 4.200 akan menghasilkan 42 juta. Tadi saya sampaikan biaya panen ini situasional. Bisa 7 juta, bisa di bawahnya malah kalau pakai mesin. Anggaplah pakai tenaga buruh, maka
kita akan dapat penghasilan bersih 35 juta. Dikurangi modal tadi 15 juta, maka kita ada keuntungan 20 juta. Zakatnya 1 juta, net profit kita akan dapat 19 juta. Nah, ini yang kita akan sampaikan. Petani apabila dapat 50% dari 19 juta ini, mereka mendapat 9.500.000. Tadi saya sampaikan, apakah ini akan menarik buat petani? Saya tidak menyatakan bahwa semua petani akan merasakan, karena ada petani yang sudah mendapatkan 9.500.000 per hektar. Ada juga, tetapi hitungan kami masih sangat terlalu sedikit. Karena rata-rata mereka ketika panen mereka hanya dapat 2-3 karung gabah saja. Itu yang mereka dapatkan. Bahkan kebanyakan juga yang masih minus karena hutangnya mereka banyak. Kali ini petani tidak perlu mengeluarkan dana apapun, karena dana untuk sarana produksi dan biaya operasional mereka akan ada dana 15 juta yang kita sediakan. Ya, jadi petani, benih, pupuk semua disediakan, pendampingan pun ada, pestisida pun ada, bahkan biaya operasional. Apa operasional petani? Dari mulai untuk pengolahan lahan, sewa traktor, untuk tandur tanam, bahkan untuk biaya-biaya buruh tani lainnya, hitungan kita rata-rata sekitar 3 juta rupiah. Ya, mereka habis. Jadi alokasi 6 juta untuk petani yang akan diberikan tiap bulan, itu mereka masih tersisa 3 juta. Jadi 3 juta dibagi 3 bulan, petani masih memiliki dana untuk paling tidak beli beras dan lain-lainnya sebesar 1 juta per bulan. Jadi petani udah nggak punya utang, mereka didampingin oleh kita, kemudian mereka biaya hidupnya ada support sedikit, dan pada saat panen, mereka insya Allah dapat 9.500.000 atau 50% dari net profit kita tadi. Saya sudah muter-muter ke teman-teman petani ketika kita sampaikan, mereka ada yang sampai takbir. Karena andai kata ini terwujud, mereka sangat senang sekali. Ya, insya Allah. Jadi poin pertama, insya Allah buat petani akan happy. Yang kedua buat pengelola. Buat OKOC, semua penggerak OKOC di seluruh Indonesia, kita dapat 15%, atau sekitar 2,8 juta per hektar. Sejatinya di pengalaman kita, kalau kita nanam 1 hektar, untuk mendapatkan 10, 20, 50 hektar, 100 hektar, insya Allah tidak susah. Kemarin saya sampaikan ketika menanam 8 hektar, langsung yang mendaftar, karena hasilnya 2-3 kali lipat, yang daftar langsung 160 hektar. Jadi sebagai pengelola, kita sebagai penggerak OKOC, kalau kita menggerakkan ini, untuk mendapatkan 10, berarti kalau 10 hektar kita dapat 28 juta. Ya, kalau 10 hektar. Insya Allah teknologi juga tidak susah. Artinya sebagai pengelola, andai kata mencapai 100 hektar, kita dapat 285 juta 1 musim tanam. Teman-teman di lapangan, andai kata mereka menjadi pengelola, mendapatkan angka 28 juta, mendapatkan angka 285 juta 1 musim tanam, insya Allah membuat mereka happy. Apa yang didapat oleh tim pendamping lapangan atau PPL? Mereka mendapat 950.000 1 hektar. Ini bisa Mantri Desa, Mantri Pertaniannya, bisa UPT Pertanian, bisa Ketua Poktannya, Ketua Gapoktan, siapapun yang ditunjuk di dalam PPL itu, mereka juga akan mendapatkan bagian. Saya sampaikan, pengelola ini bisa 2 orang, bisa 3 orang, tim lapangan pun bisa 1 orang, bisa 2 orang. Ya. Tetapi mereka akan mendapatkan 1 juta, hampir 1 juta per hektar. Jadi kalau tenaga PPL ini menguruskan 50 hektar di desanya, maka dia akan mendapatkan 50 juta selama 3 bulan. Mohon maaf, gaji-gaji mereka insya Allah tidak sampai segitu. Untuk mendapatkan 50 hektar tidak susah. Kenapa? Karena teknologi yang bicara, dan 1 desa itu rata-rata, ya, mereka ada hampir 300 hektar per desa. Jadi kalau buat pengelola, buat
PPL untuk mendapatkan 10, bahkan 50 sampai 100 hektar, insya Allah tidak susah apabila kita penuh disiplin. Jadi tim PPL pun akan happy. Bagaimana untuk investor? Investor bisa kita sendiri sebagai pengelola plus investor. Investor saya sampaikan tadi bisa berbentuk badan usaha, badan wakaf, siapapun bisa. Mereka akan dapat 30% dari net profit atau 5.700.000 atau equivalent kepada 38% dari modal yang mereka keluarkan 15 juta. Bapak Ibu, dalam keadaan sekarang apalagi pandemi, untuk mencari bentuk usaha, peluang usaha yang memberikan keuntungan sekitar 40% selama 3 bulan tentu sangat susah. Dan insya Allah di pertanian, terutama di padi, kita mendapatkan peluang besar itu. Investasi dengan 15 juta, mereka dapat 40% dari modal yang dikeluarkan selama masa musim 3 hingga 4 bulan. Mungkin kalau dimaksimalkan ya. Jadi kalau 1 tahun mereka bisa dapat hampir 80%. Kalau kita gabungkan lagi break even point-nya, kurang lebih antara 1 hingga 1,5 tahun mereka sudah balik modal. Setelah itu, Bapak Ibu yang menaruh 15 juta tadi tinggal mengambil keuntungan tiap musim panen. Tiap musim panen terus saja. Di antara kelebihannya adalah bisnis ini sustainable. Bapak sekali mengeluarkan dana modal, dalam waktu 1,5 tahun modal itu insya Allah kembali, kemudian tahun berikutnya Bapak tinggal mengambil keuntungan hasil dari muzaroah atau kerjasama bagi hasil dari pertanian ini yang kira-kira sekitar hampir 6 juta dalam waktu 3 bulan. Kalau kita menanam 1 hektar. Kalau kita menanam 10, 50 hektar, Bapak Ibu bisa menghitung sendiri. Sehingga perhitungan kami insya Allah investor akan happy. Ya, jadi sekali lagi sebagai kesimpulan, kami Syauqi, pertama petani insya Allah happy dengan struktur ini, pengelola yang menguruskan manajemen ini adalah insya Allah happy, tim PPL juga happy, buat investor juga akan happy. Inilah yang akan kita coba sharing bersama-sama teman-teman sekalian, dan nanti insya Allah kita bisa berdiskusi andai kata masih ada waktu. Tadi juga sudah disampaikan di dalam chat tadi, andai kata nanti ada yang tidak jelas, bisa menghubungi OKOC STI untuk informasi yang selanjutnya. Inilah yang akan kita sampaikan, dan sebagai penutup, apa yang kita buatkan formula ini adalah hasil dari kajian kita, research and development kita, R&D kita yang sudah kita lakukan, dan kita pun sudah sampaikan muter-muter ke seluruh petani kita, dan mereka menyatakan insya Allah formula ini win-win solution. Mereka happy, dan semua di antara kita juga akan happy. Saya kira itu Kang Syauqi dan teman-teman sekalian, nanti kita bisa sambil berdiskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak Haji Fatur Rahman yang telah menjelaskan kerjasama bertani kita ya, antara masyarakat dan STI serta OKOC. Semoga program-program STI ini dapat terselenggara dengan baik dan diterima oleh kalangan semua masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan sesi tanya-jawab untuk berdiskusi agar sama-sama kita saling memahami untuk program-program yang akan dijalankan. Untuk itu, kami persilahkan bagi yang ingin bertanya-jawab. Saya. Silakan waktunya. Baik, terima kasih Ibu. Mohon perkenalkan diri, dari mana ya Bu? Dari penggerak mana? Baik. Sekalian biar kita... Baik, terima kasih. Saya tadinya putus nyambung, ini nggak ngerti ini apa sinyalnya mungkin. Saya Lela, Dr. Lela, kebetulan saya akademisi, temannya Mbak Eva. Nah, tadi dari Pak Fatur Rahman tadi menjelaskan, sebenarnya saya kurang detail juga karena tadi suaranya kurang jelas, nggak seberapa itu.
kebetulan saya banyak ngelola di Jawa Timur. Nah, pertanyaan saya tadi, jujur saya kurang paham betul masalah Trisakti dan lain-lain ini. Apakah ini ditanam di beberapa tanah itu bisa, terus seperti apa? Terus kedua, kalau memang di Jawa Timur itu belum ada, saya siap pegang Jawa Timur. Kebetulan tanah cuma permasalahannya begini, memang selama ini petani, ketika petani itu sudah pupuknya semuanya sudah oke lah, ketika pas panen itu mesti banget yang terjadi pada petani itu mesti terus harganya jatuh, sehingga seperti itu. Jadi permainan para tengkulak lah, encuan seperti itu. Nah, tadi di sini mohon maaf karena tadi itu dari A sampai Z dibiayai sini, tadi 1 hektar kalau nggak salah 15 juta. Itu nanti apa hasil dari panennya itu diambil lagi atau dijual pribadi atau gimana Pak? Mohon maaf karena saya dulu ingat ketika konsep dari Setiawan Jodi waktu itu. Jadi waktu itu Jodi itu ngasih bibitnya sampai pupuknya, tapi begitu panen dia diambil dengan harga di atas rata-rata pasar. Sehingga itu petani sangat suka banget waktu itu. Hanya dihitungkan di Magetan waktu itu sampai panen raya. Nah, konsep dari Trisakti ini apa seperti itu atau bagaimana Pak? Mohon maaf Pak. Terima kasih Pak. Mungkin sebentar itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu. Mohon dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya Bapak Haji. Terima kasih. Baik, terima kasih sama Dr. Lela dari Jawa Timur. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan pertama tentang jenis tanah apa saja. Insya Allah sekali lagi bisa dilihat di YouTube terutama. Padi Trisakti kita ini bisa ditanam insya Allah di lahan apapun. Ya, di lahan apapun. Tadi yang saya sampaikan kita tanam di Riau, itu tanahnya gambut, Bu. Tanahnya gambut dan payau dan macam-macam lah begitu ya, sudah puluhan tahun kena kimia, tapi hasilnya alhamdulillah double. Kita sudah uji coba di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan sampai di Papua, tanah gambut, tanah-tanah bekas tambang ya. Kita punya tempat pelatihan Bapak Ibu sekalian, kapan-kapan kalau lagi jalan-jalan ke Anyer, bisa mampir di daerah Cinangka. Yang kita di sana ada 60 hektar dan alhamdulillah tempat itu adalah bekas tambang pasir. Tapi hasilnya alhamdulillah kemarin juga habis lebaran panen itu dapatnya 16,5 ton per hektar. Ya. Itu masalah tanah. Insya Allah tanah tidak bermasalah, cuma saya pesan untuk kalau kita mau menggerakkan ini nanti ada mitigasi. Ada mitigasinya, ada form yang harus diisi oleh tenaga lapangan. Karena apa? Karena kita ingin menciptakan success story dulu. Success story harus ada sehingga kita membuat mitigasi di lapangan. Jadi ibaratnya kita cari yang bagus-bagus dulu. Jadi misalnya irigasinya masih bagus ya, kemudian infrastrukturnya tidak jauh dari jalan dan sebagainya. Ketika portofolio ini sudah bagus, untuk cerita kepada yang lain enak. Nah, itu yang saya sampaikan ya. Kemudian harga gabah jatuh, iya. Harga gabah ini bervariasi, kita bekerja sama sebenarnya dengan Bulog. Bulog itu akan mengambil berapapun hasil panen kita ya untuk diserap oleh mereka. Tetapi memang masalahnya treatment kita, petani kita pasca panen itu kurang maksimal sehingga kadar airnya masih di atas 14%. Nah itu tidak bisa diterima oleh Bulog. Bulog menerima dengan kadar air maksimal 14%. Gitu ya. Jadi memang ini menjadi tantangan. Makanya di antara mitigasinya cari lahan di mana di situ harga gabahnya GKP, harga kering panen itu 4.200 minimal. Bahwa di lapangan itu harganya 45, 43, bahkan sampai 47, kita jual dengan harga yang tertinggi. Ini sebagai acuan saja, jangan sampai harga di bawah 4.100. Kemudian hasil panen diambil atau apa? Kita karena sistemnya bagi hasil, jadi kalau kita
mempunyai akses untuk pembeli dengan harga yang bagus, kita bantu jualkan dengan harga yang tertinggi. Kalau petani di situ biasa ada penjual, ada pembeli dengan harga yang lebih bagus dari kita juga persilakan kepada petani untuk menjual harga. Tapi pentingnya, ini yang penting, bagaimana si pengelola kita, seperti tadi Dr. Lela menyampaikan, ingin nanti bersama-sama di Jawa Timur, monggo Bu, monggo, tetapi perlu yang dicermati, kita harus disiplin. Pengelola harus menerapkan SOP-nya benar-benar. Karena di antara kunci kesuksesan kita adalah penerapan SOP yang sudah diterangkan. Saya kira itu Kang Shoki sebagai jawaban dari Dr. Lela. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Fatur Rahman yang telah membantu menjawab pertanyaan. Mungkin ada kesempatan untuk 3 pertanyaan lagi bagi yang masih ingin tahu lebih dalam lagi tentang program STI, dapat mengakses melalui internet atau WhatsApp para pengurus. Oke, untuk ini ada 3 pertanyaan lagi yang kami persilakan. Mungkin ada yang masih ingin dipertanyakan lagi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Perkenalkan. Silakan memperkenalkan diri, Pak. Ya, nama saya Bagus Akbar, Pak. Saya ketua dari PPS Provinsi Jawa Barat. Lagi? Oke. Yang mau saya tanyain, Pak Profesor, itu lahannya itu kebetulan kan di wilayah saya di Jawa Barat. Kita udah sempat sounding nih Pak, jadi memang PPS kan punya beberapa lumbung-lumbung yang bisa kita gerakkan, terutama untuk yang di sounding kemarin soal lahan dan beras. Nah pertanyaannya adalah kebutuhan lahannya itu berapa banyak Pak? Seperti itu. Terus apakah yang kedua, apakah karena kami posisinya dekat dengan Jakarta, dengan STI, apakah bisa ada pertemuan untuk membahas secara kelanjutannya atau seperti apa, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji untuk dijawab pertanyaan dari Bapak. Ya, terima kasih Kang Shoki. Saya mohon izin dan mohon maaf nih tadi karena suaranya tidak jelas, Bapak kita yang dari Jawa Barat. Pertama soal berapa kebutuhan lahan ya. Saya sampaikan kita karena ada kaitannya dengan pengelola tadi yang mengatur manajemen, maka kita himbau kalau bisa minimal 10 hektar dalam satu hamparan. Minimal. Kenapa demikian? Karena tenaga yang kita keluarkan 1 hektar, satu hamparan itu nanti yang akan kita tanam, minimal bangetnya itu 10 hektar. Syukur lebih daripada itu, sehingga ketika tadi saya ilustrasikan sebagai pengelola 100 hektar. Kalau 100 hektar berarti itu bisa di 1 desa, bisa di 2 desa, bisa di 1 kecamatan, dan bisa dimanapun. Karena saya sampaikan tadi, 1 desa itu rata-rata hampir 300 hektar. Jadi sangat luas banget. Gitu. Di kami di STI itu punya program minimal 100 kabupaten di seluruh Indonesia, dan 1 kabupaten itu minimal membuat demplot 100 hektar. Jadi kami nanti akan membuat minimal demplot 10.000 hektar. Kemudian soal terakhir, pertemuan dengan STI, insya Allah kan anytime, kapan saja ada waktu, silakan. Kantor kami di Jalan Keramat Raya nomor 45 di Jakarta Pusat. Kapan ada waktu, mangga nanti kita bisa diskusi sambil ngopi ya, silakan. Oke Pak, thank you Pak. Baik, terima kasih Bapak Haji Fatur Rahman. Kita kasih kesempatan 1 pertanyaan lagi mungkin ya, karena waktunya sudah sangat mepet. Gitu. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan.
begitu sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya silakan kembali kepada host yang di awal yang membantu saya, Ibu Ajeng. Silakan Bu Ajeng. Halo, Bu Ajeng. Oh, Bu Ajeng tidak menjawab. Mungkin ada penamaan lagi dari Ibu Elva. Ini ada pertanyaan nih Pak Sogi. Halo Pak Sogi. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Ada pertanyaan di chat nih dari Imam MIM. Dia bertanya kalau pemilik lahan sebagai apa ya Pak? Kalau pemilik lahan sebagai apa ya? Itu pertanyaannya. Oh ya, silakan dibantu untuk menjawabnya ya. Bapak Haji Fatur Rahman, ini ada pertanyaan kalau pemilik lahan ini sebagai apa ya, mungkin yang dimaksud pertanyaan tersebut sebagai investor atau penanam modalnya atau bagaimana gitu Pak, mungkin mohon dibantu Pak. Gitu. Ya, baik, pemilik lahan ini macam-macam ya. Jadi kita kalau di lapangan itu ada petani kita, mereka sewa, lahannya sewa, ada yang bagi hasil pun ada ya, itu anunya. Tetapi untuk saya bilang success story itu diusahakan mencari lahan di mana itu dimiliki langsung oleh petani. Itu kalau bisa itu di antara ininya ya, karena kalau kita mendapatkan petani yang petani itu lahannya sewa, apalagi kalau di daerah Pantura, ya, daerah Bekasi sampai ke Purwakarta, Karawang semua itu, rata-rata di sana sudah tinggi sewanya, antara 10 sampai 14 juta per hektar untuk satu musim tanam. Itulah yang terjadi sehingga yang kaya, mohon maaf, yang mendapatkan income besar adalah pemilik tanah. Dan pemilik tanah itu biasanya yang banyak dari Jakarta. Sehingga petani-petani kita dapat sisanya saja, itu pun kalau dapat, karena harus dipotong biaya sewa yang besar. Hitungan kita, kalaupun angka sewa, itu diusahakan jangan lebih dari 5 juta rupiah per hektar, satu musim tanam. Karena kalau sudah 5 juta lebih, itu akan mengurangi pendapatan petani yang cukup lumayan. Jadi pemilik lahan apa yang bisa dilakukan? Mereka bisa bekerja sama dengan kita, tinggal mereka nanti mencari petaninya, mencari buruh taninya. Nah, buruh tani itu kan sudah ada alokasi biayanya tadi. Dari 15 juta itu ada 6 juta untuk biaya operasional. Sehingga pemilik lahan tidak harus mengeluarkan uang. Nanti si pemilik lahan mendapatkan bagi hasil 50% tadi sebagai petani. Saya kira itu Kang Saugi. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Fatur Rahman atas penjabarannya. Oke, untuk session terakhir mungkin ada penyampaian lagi dari panitia tim OKOC Indonesia. Mungkin ada yang mau disampaikan gitu Pak di acara terakhir ini. Silakan. Silakan Bu Ajeng. Terima kasih Kang Sogi, mohon izin tidak membuka kamera. Ini apa namanya? Lagi kurang enak badan, jadi sambil menyimak tuh sambil agak-agak kelayangan gitu. Saya terima kasih Pak Haji Fatur Rahman atas paparannya. Insya Allah ini akan menjadi kekayaan bagi OKOC, di mana STII adalah pemegang mandat untuk kegiatan dan program ini. Ini sebenarnya menjajaki launching program yang akan dilakukan oleh STII. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir, tapi masih akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Juga kepada Kak Elva yang sudah mengawal program ini, kemudian seluruh penggerak yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, juga kepada teman-teman yang ingin bergabung dengan program ini. Ayo bareng-bareng kita
mencoba untuk melaksanakan bersama hal yang baik ini. Itu aja Kang Sogi. Terima kasih juga untuk Kang Sogi ya udah mau menjadi host pada kegiatan ini. Mudah-mudahan akan semakin banyak komunikasi antar penggerak sehingga lebih mudah nanti untuk bekerja sama ke depannya. Seperti itu. Amin. Terima kasih Kang. Baik, terima kasih Bu Ajeng, terima kasih Pak Iim, terima kasih Bu Elva, terima kasih Pak Haji Fatur Rahman yang telah menjelaskan semua program-program STI. Semoga dengan program pertanian untuk meningkatkan hasil pangan dapat membantu perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk session terakhir, mungkin tidak lupa kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena foto bersama ini, jangan lupa. Foto bersama. Ya. Oh, foto. Ada request juga terakhir ini screen-nya screen-nya masih ini belum ditutup. Izin ada permintaan Pak untuk materinya host, mau screen-nya belum ditutup. Pak host boleh boleh bicara? Baik, terima kasih Saudi. untuk ya ini ada permintaan terakhir dari Pak MIM ini untuk materinya mohon dibagikan katanya untuk belajar bersama. Semoga dari STI ini akan ini ya diberikan gitu. Oke, untuk sesi terakhir mari kita foto bersama ya. Tak lupa kita simbol untuk OKWC-nya 3 jari, jangan lupa untuk penangan kita. Semoga silaturahim kita dapat terus berlanjut, dapat saling bersinergi, dapat saling bekerja sama, dapat saling untuk kebersamaan Indonesia. Baik, mari kita foto bersama ya. Mohon dibantu ini untuk yang fotonya dari tim OKWC Indonesia-nya. Mohon dibantu untuk difotokannya ini karena saya masih termasuk newbie juga ini dalam menggunakan Zoom. Mungkin itu share screen-nya ditutup dulu Pak Ketum. Bisa foto. Exit dulu deh. Ya, share screen-nya masih belum ditutup. Mbak Elva. Yes. Makasih. Halo Kapten. Tambah ganteng aja nih Kapten. Mantap. Ya, Mbak Elva. Salam untuk semua. Diskusi lanjut ya. Ya. Mana foto udah foto belum ya? Ini exitnya gimana? Mari kita foto bersama. Bu Elva mohon dibantu. Screen-nya belum. Screen-nya belum ketutup itu. Screen-nya belum ya? Screen-nya belum ketutup. Belum. Pak Pepen, Pak Pepen. Mohon dibantu untuk ditutup screen-nya. Pak Ketum. Ya, tutup screen belum ya? Ya, ketum kami ini jago di lapangan, jadi kalau yang administrasi biasanya saya itu di sebelahnya. Aduh, benar. Alhamdulillah. Mantap. Akhirnya kita bisa foto-foto. Oke, oke. Salam oke. Wah, saya sebelahnya Pak Ketum. Mana Pak Bahtiar ditutup? Pak Dokter Lela, Bu Dokter Lela. Jadi kalau OKOC, saya OKOC apa ini Mbak Elva ininya? Menyapanya, sautannya. 1, 2, 3. 3. Oke, Oce. Masih banyak baik, yang terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, Oce. Sukses selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sogi. Terima kasih Sama-sama Bu Elva. teman-teman.
Thank you semuanya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.